Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11 MIPA dan 11 IPS. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama daring kita di semester ganjil 2020-2021, dan saya harap untuk kalian tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam menimba ilmu, kemudian juga mempunyai tanggung jawab atas pemberian materi dan juga pemberian tugas dari Bapak Ibu guru. Percayalah, inilah yang terbaik untuk kita semua gitu. Karena segala suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi di sini kita semua diharapkan untuk mempunyai daya juang dan semangat yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Karena pembelajaran di dunia pendidikan itu mengikuti dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi setiap teknologi ada perkembangan, di situ akan diikuti dengan perkembangan di dunia pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi ini dalam dunia pendidikan, dan kita dituntut untuk mengikuti itu untuk melek pada teknologi itu. Jadi langsung saja kita kembali pada materi kita. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ya. Dan sebelum kita ke materi, saya harap kalian untuk membuka LKS kalian juga, bisa membaca LKS maupun buku paket. Ya, kalau di LKS itu kita masih berada di bab 1, yaitu proses masuk serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Ya, jadi jangan malas untuk membaca buku LKS maupun buku paket, karena ini adalah panduan kita. Gitu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar, yaitu dari segi pengetahuan, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia, kemudian segi keterampilan, yaitu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Jadi nanti yang akan saya nilai itu adalah keaktifan kalian selama belajar daring, kemudian juga dengan produk kalian ya dalam mengerjakan tugas-tugas sejarah Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada gambar ya, teman-teman. Ini kira-kira gambar apa? Ya, gambar di mana kapal-kapal dari bangsa Eropa itu bersandar di suatu pesisir. Jadi di sini menandakan bahwa terjadinya hubungan jual beli. Nah, di sini gambar dari kapal yang berbendera Belanda, merah, putih, dan biru. Nah, kita di sini akan membahas dulu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Itu ada di LKS kalian, bisa kalian baca. Nah, yang kedua, itu ada Perang Salib. Jadi Perang Salib di sini adalah perebutan kota Yerusalem yang merupakan kota suci tiga agama, yaitu agama Kristen, kemudian agama Islam, dan agamanya orang Yahudi. Gitu. Jadi kota ini atau kota Yerusalem itu merupakan kota suci dari tiga agama. Dan kota inilah yang diperebutkan oleh tiga agama itu. Kemudian terkenalah dengan Perang Salib karena di dalam lengannya, nah itu ada tanda salibnya. Jadi itulah kenapa disebut sebagai Perang Salib. Kemudian yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel itu kalau sekarang itu adalah kota Istanbul, Turki, ya. Di mana kota ini terletak di dua benua sekaligus, yaitu benua Asia dan juga benua Eropa.
Jadi kota Konstantinopel inilah yang menghubungkan perdagangan antara wilayah Eropa dengan Asia. Tetapi ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan bangsa Turki Utsmani, akhirnya kota ini tertutup oleh bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa tidak bisa melakukan perdagangan di sini. Yang artinya suplai rempah-rempah untuk mereka, untuk bangsa Eropa, ini ditutup atau di blacklist. Sehingga bangsa Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah untuk kebutuhan di negerinya. Itu. Nah, saya ulangi lagi, kota Konstantinopel itu kalau sekarang kita mengenalnya kota Istanbul, Turki ya. Kemudian yang keempat, ini adalah penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra di sini itu juga diikuti dengan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu tidak hanya diikuti di dunia pendidikan seperti yang sekarang kita jalankan, tetapi juga berawal dari penjelajahan samudra, di mana mulai munculnya kompas atau penunjuk arah, ya, kemudian navigasi, mesiu, peta, dan peralatan pelayaran lainnya. Itu. Kemudian di sini juga munculnya teori heliosentris, yaitu yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau misalnya kita berjalan dari satu titik dan kita terus berjalan, maka itu kita akan sampai ke titik yang semula kita berada. Ya, itulah namanya teori heliosentris yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Tetapi dari sekian latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ini yang paling vital itu dikenal dengan istilah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Inilah latar belakang mereka. Gold itu adalah emas, artinya itu mencari kekayaan. Kemudian glory itu adalah mencari kejayaan atau daerah jajahan, dan gospel itu menyebarkan agama Kristen gitu. Jadi agama Kristen di sini agama Kristen Katolik dan juga Protestan gitu. Itu misi mereka selain gold dan glory, tapi juga ada misi gospelnya. Ya, perlu kalian ketahui di yang penyebar agama Katolik pertama ke Indonesia itu namanya adalah misionaris. Jadi kaum ya, bukan nama orang. Kaum misionaris itu penyebar agama Katolik di Indonesia. Kemudian untuk agama Protestan itu namanya Zending. Nanti silahkan kalian searching, belajari lebih mendalam lagi apa sih misionaris, apa sih Zending gitu. Nah, kemudian di sini bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu siapa aja? Yang pertama, ini adalah bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis mulai datang ke Indonesia karena itu tadi berawal dari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, dan bangsa Belanda. Tapi di antara keempat bangsa ini yang paling lama menduduki Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Gitu. Ya, jadi istilahnya mereka kalau dihubungkan dengan glory yaitu mencari kejayaan, mereka ingin mendapatkan apa yang ada di pasar kota Konstantinopel ini langsung mencari ke pusatnya gitu. Dan pusatnya itu ada di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia, negeri kita bersama. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang menurut kalian apa saja sih tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ya, yang pertama, di sini ada hubungan, semacam hubungan perdagangan. Ya. Kemudian di gambar selanjutnya ini adalah jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Di garis warna hitam putus-putus itu jalur pelayarannya, ya. Kemudian warna merah bulat itu Eropa, kemudian warna hitam, garis hitam putus-putus itu jalur pelayarannya, kemudian panah itu ada Indonesia. Jadi jalur pelayarannya itu di situ. Nah, tujuan mereka datang ke Indonesia itu yang pertama sebenarnya untuk berdagang. Selain dengan tujuan untuk mencari kejayaan tadi. Jadi mereka datang ke Indonesia tujuannya itu untuk berdagang. Berdagang apa? Tentunya adalah rempah-rempah. Gitu. Tapi ternyata apa yang dia cari itu dia melihatnya ada di Indonesia.
di mana di Indonesia itu lengkap dengan sumber daya alamnya, ya, yang merupakan sumber rempah-rempah yang menjadi primadona perdagangan pada masa itu, gitu. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kira-kira dengan gambar ini gambar apa? Ya, ini gambar cengkeh. Nah, gambar rempah-rempah lengkap, cengkeh lada pala. Jadi kira-kira apa sih yang muncul di benak kalian ketika melihat ini? Ya, inilah yang merupakan primadona Asia Tenggara. Jadi karena inilah negara kita, salah satunya Indonesia, itu diincar oleh bangsa Eropa dengan tujuan bangsa Eropa untuk memiliki Indonesia, untuk menjadikan Indonesia itu sebagai negeri jajahannya. Gitu, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, untuk di pasaran Konstantinopel tadi, ya mereka di sana juga ada jual beli rempah-rempah, itu semua didapatkan dari Asia Tenggara, salah satunya dari Indonesia gitu. Dan rempah-rempah ini amat sangat berguna bagi bangsa Eropa karena di Eropa itu ketika musim dingin, nah itu memang di bawah di minus derajat gitu. Jadi memang di sana itu dingin sekali. Sehingga mereka membutuhkan rempah-rempah ini sebagai penghangat. Oke, untuk backsound selain suara saya itu harap diabaikan ya, karena di sini sulit untuk mencari tempat yang benar-benar tenang, nggak ada suara lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini tadi sekilas penjelasan dari saya. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari saya. Untuk itu, silahkan dibaca bukunya dan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tugas individu untuk kalian. Ya, ada 4 poin. Yang pertama itu analisislah proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Kedua, analisislah proses masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang ketiga, analisislah proses masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Dan yang keempat, adalah analisislah proses masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Jadi di sini tugas kalian itu kalian menganalisis poin-poin ini, tetapi tidak semuanya. Silakan pilih salah satu. Kalian boleh memilih Portugis, boleh memilih Spanyol, boleh memilih Belanda atau Inggris ya. Jadi salah satu saja. Nah, di sini kalian analisislah proses masuknya bangsa-bangsa Eropa itu seperti apa ke Indonesia. Gitu. Ya, kemudian untuk jawaban itu silahkan dikirim via WA kepada saya. Sertakan juga nama kelas. Ingat, jawaban ditulis di buku tugas ya, jangan di lembaran, tapi di buku tugas sejarah. Nanti ketika ada evaluasi itu semua akan saya cek kalian benar nggak mengerjakan atau tidak gitu. Kalian benar-benar mengerjakan atau tidak gitu. Jadi itu nanti akan saya cek. Jadi di tengah pandemi ini saya rasa kalian untuk tetap semangat, jaga kesehatan selalu, kemudian jangan keluar rumah jika tidak berkepentingan, ya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jangan meremehkan sesuatu gitu. Karena terkadang orang yang suka meremehkan sesuatu dialah orang yang akan celaka gitu. Jadi saya harap kalian untuk tidak meremehkan sesuatu di sekitar kalian gitu ya. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini dan saya harap kalian paham dengan sekilas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.